Halo, selamat datang di Jensplaining. Nama gue Jendra. Kerjaan gue tuh software engineer. Hobi gue tuh konsumsi konten sama baca. Jadi kadang-kadang gue dapet pencerahan yang menurut gue tuh belum banyak orang yang tahu. Ini podcast gue buat sharing aja sih tentang hal-hal itu. Di episode pertama ini gue pengen sharing tentang hal-hal yang gue pelajarin ketika kemarin gue berusaha untuk ngurusin badan. So far prosesnya udah jalan sekitar 6 bulan. Hasilnya gue udah turun hampir 20 kilo. Dan menurut gue banyak pelajaran yang gue dapet soal metabolisme dan nutrisi. Semoga ini juga bisa berguna buat lo. Let's start. Menurut lo kira-kira bahan apa sih yang paling bertanggung jawab bikin kita gemuk? Lemak, mungkin karbo, atau gula? Kalau misalnya lo mikir itu gula, lo bener. Tapi mungkin bukan karena apa yang lo pikir. Gula itu ternyata bikin gemuknya itu bukan karena dia kalorinya banyak. Gua mulai belajar soal gula itu dari lecture-nya Dr. Robert Lustig yang berjudul Sugar the Bitter Truth. Dia itu ada di YouTube, dan Dr. Lustig ini seorang endokrinologis atau seorang yang ahli soal kelenjar dan biochemistry. Nah, intinya di situ adalah gula mengandung zat yang disebut Dr. Lustig sebagai toksin, yang artinya dia itu nggak dibutuhkan oleh tubuh dan bahkan di jumlah besar itu bisa berbahaya. Nama zat itu adalah fruktosa. Untuk lo tahu fruktosa itu ada di mana aja, perlu kita bandingin sama zat lain dalam gula, misalnya glukosa. Kalau kita ingat ya, karbohidrat contohnya nasi kan. Kita tahu dia dicerna menjadi glukosa. Bandingin nasi putih sama gula putih. Dua-duanya mengandung glukosa, tapi bedanya gula itu manis, nasi itu enggak. Cluenya di situ. Kalau makanan itu manis, kemungkinan besar dia mengandung fruktosa karena fruktosa itu jauh lebih manis daripada glukosa. That's why soda atau minuman-minuman yang berpemanis dia kadang pakai high fructose corn syrup. Karena dengan itu dia bisa lebih manis dengan konten kalori yang sama. Terus masalahnya di mana nih? Bagus dong, kita tetap dapat manisnya, tapi kalorinya tuh nggak sebanyak itu. Tapi ingat, badan kita nggak butuh fruktosa sebagai sumber energi. Nah, kalau kita makan glukosa dalam bentuk karbo, misalnya makan nasi, maka mayoritas dari kalori dari nasi itu dia akan langsung diserap ke sel-sel tubuh yang membutuhkan energi. Dan sebagian kecil dari itu akan masuk ke liver. Ketika dia masuk ke liver ini, sebagian disimpan sebagai cadangan glikogen. Sebagian lagi menjadi lemak. Nah, dalam proses ini pankreas akan mengeluarkan insulin. Insulin itu apa? Insulin itu suatu hormon yang penting banget dalam metabolisme. Dia itu sinyal bagi liver dan sel-sel tubuh untuk menyerap energi dari glukosa dan asam amino atau protein. Kita kan selalu butuh energi, dan kita menyerap energi itu dari makanan yang masuk ke aliran darah atau dari cadangan energi, yaitu glikogen dan lemak tubuh. Nah, insulin yang menentukan kita proses energi itu dari mana asalnya, apakah dari makanan atau dari cadangan tadi. Nggak bisa dari dua-duanya sekaligus. Kalau kita sehat, insulin hadir sebagai respons tubuh ketika kita makan, dan hilang kalau kita dalam keadaan nggak makan. Implikasinya tubuh dengan mudah bisa switching dari menyimpan energi atau membakar energi, tergantung insulinnya ada atau enggak.
Keseimbangan ini bisa hilang karena fenomena yang namanya insulin resistance atau ketidaksensitifan terhadap insulin. Analoginya nih, karena insulin itu sinyal, kita bisa umpamakan kayak orang yang ngomong ke kita. Kalau telinga kita itu sehat, orang bicara pelan aja kita tuh udah dengar. Tapi kalau telinga kita udah mulai nggak sensitif, supaya kita dengar, orang butuh bicara lebih keras. Kalau perlu dia teriak. Ini yang terjadi ketika kita nggak sensitif terhadap insulin. Butuhkan insulin lebih banyak ketika kita makan, dan butuh waktu lama sampai insulin itu bisa hilang dari peredaran darah kita. Karena itu kita jadi lebih sering berada di mode penyimpanan energi dalam bentuk glikogen dan lemak. Artinya nih apa nih? Kalau misalnya kita lebih sering dalam mode penyimpanan, pasti lebih susah buat membakar lemak dan menurunkan berat badan. Karena selama insulin itu masih ada, kita bahkan nggak akan ngambil ke glikogen. Glikogen dia masih ada, kita nggak akan ngambil ke lemak. Itu kenapa kita sering ngerasa lapar dalam mode ini. Karena di sini kita dapat energi dari makanan, bukan dari cadangan energi kita. Gimana kita tahu kita tuh ada insulin resisten atau enggak? Kalau perut kita buncit nih, atau kita overweight, kemungkinan besar kita udah punya insulin resistance ini dalam kadar tertentu. Mungkin kita pernah dengar namanya visceral fat. Itu tuh lemak yang terbentuk antara organ di daerah perut. Kebanyakan lemak di tubuh kita itu adanya di bawah kulit. Nah, itu mostly harmless. Yang berbahaya itu visceral fat ini karena dia dapat mengganggu fungsi organ. Di liver dia akan membuat fatty liver disease, dan ini mengganggu fungsi hati untuk mendeteksi insulin sehingga kita menjadi nggak sensitif terhadap insulin tadi. Apa sih yang menyebabkan timbunan visceral fat itu? Salah satu penyebab terbesarnya adalah metabolisme fruktosa. Fruktosa kan nggak bisa diserap tubuh nih. Terpaksa keseluruhan fruktosa yang kita konsumsi masuknya ke liver untuk dipecah. Itu pun nggak bisa dilakukan secara sempurna, membutuhkan energi yang banyak dan menghasilkan zat buang, yaitu asam urat dan lemak. Itu yang menyebabkan akhirnya di liver terbentuk lemak. Ini sama kayak kita mungkin konsumsi alkohol dalam jumlah besar. Sama-sama gulanya itu nggak bisa diserap oleh tubuh. Asam urat yang dihasilkan itu akan berpengaruh ke naiknya tekanan darah dan kemungkinan bisa memicu terjadinya stroke. Nah, menurut Richard Johnson, MD, di bukunya The Fat Switch, fenomena penyimpanan lemak ketika ada fruktosa ini, kan tadi dia membutuhkan energi yang banyak, dan dia mengambil energi yang dibutuhkan untuk kita mencerna makanan lain. Efeknya gimana? Selain kita nyimpan lemak, kita makan malah jadi capek. Itu kan aneh gitu. Kita makan niatnya supaya kita punya energi untuk berkegiatan, tapi kita jadi capek, terusnya kita malah menambah lemak. Balik lagi ke masalah penurunan berat badan kan. Dari sini gue jadi paham, ya pantas aja orang kalau misalnya overweight itu susah banget untuk mulai nurunin berat badan, karena kemungkinan besar udah insulin resisten sehingga pembakaran lemak itu berkurang. Nah, di situ kan kita bisa simpulin teori calorie in calorie out itu nggak bisa apply sepenuhnya, karena dalam teori itu nggak ada kita memperhitungkan kondisi kita itu insulin resistance atau enggak, ada fruktosa atau enggak. Nah, dari situ maka logika gua sebelum mulai yang lain-lain, pertama yang mesti dibenerin itu ya insulin dulu. Gimana caranya? Insulin itu hadir sebagai respons terhadap asupan makanan, maka gue harus minimalisir waktu di mana gue dalam kondisi sedang atau baru makan. Ini belum tentu minimalisir asupan kalori, walaupun mungkin ada hubungannya juga. Salah satu cara yang paling bagus adalah dengan intermittent fasting, yaitu puasa kebanyakan waktu dan makannya itu cuma dalam jendela waktu tertentu, misalnya 2 jam, 4 jam, 6 jam. Nah, dalam kondisi puasa itu badan kita akan masuk dalam mode kedua tadi, yaitu penghabisan cadangan makanan dari glikogen dan lemak.
itu juga akan mengurangi timbunan lemak di liver kita tadi. Kalau misalnya nih kita pernah puasa agak lama, atau misalnya untuk yang muslim di bulan Ramadan, kan kita pernah ngalamin kalau misalnya lama-lama kita biasa puasa, itu kita nggak akan ngerasa lemes atau nggak selemes biasanya, karena badan kita di situ udah switching ke mode penghabisan cadangan tadi. Ketika kita dalam mode ini, sebenarnya itu adalah saat yang bagus buat kita olahraga kalau target kita untuk ngebakar lemak. Ingat, supaya badan kita mulai ngerogoh ke cadangan lemak, kita harus habisin glikogen dulu. Kapan glikogen itu habis? Normalnya itu ketika kita setelah bangun tidur, karena dalam waktu tidur itu kan kita nggak makan sama sekali. Jadi setelah bangun tidur kita dalam kondisi glikogen yang cukup rendah. Nah, sebelum kita makan pagi atau makan siang, makan pertama dalam hari itu, kita hajar dulu dengan olahraga, terutama latihan beban. Maka di situ kita bisa maksimal bakar lemak. Kalau misalnya gue bisa simpulin, di sini gue nemuin bahwa teori yang kebanyakan orang tahu untuk diet, asalkan kalori in itu lebih dikit daripada kalori out, itu kurang tepat. Atau mungkin bisa jadi tepat tapi kurang berguna. Nah, kurang bergunanya di mana? Asumsi yang terbentuk dari situ adalah selama kita menghitung kalori yang masuk dan mengira-ngira jumlah kalori yang keluar, diet itu akan berhasil. Artinya semua bahan makanan itu sama, yang beda cuma kalorinya aja. Padahal kenyataannya, menurut insight dari ilmu metabolisme tadi, glukosa dan fruktosa yang sama-sama gula, itu efeknya ke badan bisa beda banget. Di mana fruktosa itu dia lebih mendorong penyimpanan lemak, sementara glukosa lebih mendorong ke penggunaan energi. Menurut gua, kalau diet kita pengen berhasil, kita harus jauhin yang namanya fruktosa atau gula. At least jangan dimakan sering-sering atau dalam jumlah besar dalam waktu yang sama. Kalau misalnya kita pengen makanan manis, kalau bisa dapetin dari buah-buahan segar, bukan jus, karena dalam buah-buahan segar itu kita masih dapat seratnya. Jadi kalau misalnya kita makan buah beserta dengan seratnya, maka ada kemungkinan kandungan fruktosa yang kita makan nggak akan sepenuhnya diserap, tapi beberapa akan menjadi makanan bakteri yang ada dalam perut kita. Sementara kalau misalnya kita minum minuman manis ataupun kita minum jus, itu dia akan lebih cepat diserap dan kita lebih gampang untuk minum dalam jumlah banyak tanpa kita sadari, karena kita nggak ada sinyal untuk supaya kenyang tadi yang didapat dari serat. Oke, sampai di situ aja dulu untuk episode perdana ini. Rencana gue ke depannya, gue pengen bahas lanjutannya mengenai diet macam apa aja yang gue lakuin, gimana menurut gue soal body image, sampai pengaruh stres ke metabolisme. Yang tertarik untuk baca sumbernya bisa check out videonya Dr. Lastik, yaitu Sugar the Bitter Truth, podcastnya Peter Attia dengan Dr. Lastik dan juga dengan Dr. Richard Johnson. Bukunya Robert Lastik judulnya Metabolical, bukunya Dr. Richard Johnson judulnya The Fat Switch. Baca juga bukunya Dr. Jason Fung, yaitu The Obesity Code, yang dia juga ngebahas soal insulin dan intermittent fasting. Thank you, let's end this.